Pengamat politik ini beberkan koalisi perubahan suka umbar konflik di publik, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Seperti yang kita ketahui, koalisi perubahan adalah koalisi yang paling kocak karena terkenal suka ribut dan adu mulut lalu dipamerkan di publik. Ibarat suami istri bertengkar tapi seolah sengaja agar didengar tetangga sebelah dan menjadi bahan gosip memalukan. Pada Juni lalu, seorang pengamat yaitu Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan sebuah penjelasan yang bagus. Dia melihat partai pendukung Anies suka melemparkan kritik yang mengakibatkan penurunan elektabilitas Anies di sejumlah lembaga survei. Sementara Demokrat menganggap elektabilitas Anies turun karena tidak kunjung mengumumkan nama cawapres untuk Pilpres 2024. Ini saling serang dan saling kritik. Kenapa Anies elektabilitasnya tidak kunjung naik secara signifikan? Tapi ini tidak bagus sebenarnya terlampau ditonjolkan kepada publik, kata Adi. Menurutnya mestinya ada evaluasi internal antar partai pendukung Anies mengapa elektabilitas Anies itu turun. Jadi sekalipun belum maksimal dan belum total, yang mestinya tidak bocor ke publik. Seakan-akan mempertontonkan kok antar partai pendukung Anies di koalisi perubahan tidak solid, sehingga perang terbuka kerap terjadi, kata dia. Adi mengatakan Nasdem dan Demokrat sering saling kritik terkait nama cawapres. Padahal hal semacam itu tidak perlu bocor sampai ke publik. Cukup jadi konsumsi BBM internal untuk membuat kesan kepada publik bahwa pendukung Anies sangat solid. Seharusnya saran ini didengar oleh para parpol pengusung Anies. Mereka entah kenapa mirip seperti anak-anak yang rebutan permen yang cuma sebiji. Ributnya sampai diketahui oleh satu Indonesia. Apakah mereka tidak malu atau memang tidak tahu malu? Secara tidak langsung, mereka mau menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa mereka kekanak-kanakan dan tidak layak memimpin Indonesia. Wajar kalau rakyat geli, mual, bahkan galeng-galeng kepala melihat kelakuan mereka. Wajar kalau Anies terus turun elektabilitasnya, karena orang-orang di belakangnya suka ribut dan kuar-kuar di depan publik. Padahal harusnya mereka menyimpan ini rapat-rapat, ibarat keluarga yang tetap menyimpan masalah internal untuk sendiri dan tidak diumbar ke publik. Tapi meskipun begitu, ini adalah hal bagus. Artinya kita bisa melihat bagaimana kubu Anies menyikapi perbedaan dan dihadapkan pada nafsu politik. Ternyata mereka tidak dewasa dan lebih mementingkan ego politik. Mereka lebih mementingkan meraih posisi cawapres ketimbang memikirkan nasib bangsa ini. Kalau mau bertengkar, silahkan bubar saja lalu selesaikan semua ini. Misalnya di atas ring. Bagaimana menurut Anda? Ngakak Demokrat tolak Ahok jadi dirut Pertamina, malah AHY yang kena tampal warganet, ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Baru-baru ini muncul kabar kalau Ahok akan diangkat menjadi dirut Pertamina menggantikan Nike Widiawati. Kabar ini berhembus pasca Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ex-gubernur DKI tersebut dipertimbangkan jadi dirut Pertamina. Tidak hanya itu sih, Ahok juga sudah dipanggil untuk menghadap Erick Thohir terkait wacana pergantian dirut Pertamina. Sementara Nike Widiawati terlihat sudah pasrah kalau dirinya mau diganti dengan mengatakan pergantian direksi itu adalah hak prerogatif pemegang saham, yakni Kementerian BUMN. Dan kalau diperhatikan, Ahok memang punya kapasitas untuk jadi dirut Pertamina. Pertama, ia tipe eksekutor. Tidak hanya berani memutuskan, tapi juga mampu menjalankannya sepenuh hati. Kedua, Ahok berjiwa wirausaha. Terbukti sebelum masuk ke dunia politik, ia merupakan pengusaha sukses. Artinya dia paham bagaimana mengelola perusahaan, bagaimana cara mendapatkan keuntungan, serta bagaimana bersaing dengan perusahaan lain. Sedangkan Pertamina kita tahu sendiri merupakan perusahaan yang tidak hanya butuh pemimpin tipe administratif, tapi juga yang berjiwa entrepreneurship. Ketiga, Ahok pemberani. Sampai-sampai ia pernah mengatakan kalau mau jadi pemimpin itu harus berani pasang badan untuk orang banyak. Terbukti saat jadi gubernur DKI dulu, ia berani menantang anggota DPRD DKI yang bermain anggaran dengan bawahannya. Hingga 2 orang pejabat Pemprov DKI, yakni Alex Usman dan Zainal Soleman ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri kala itu terkait korupsi proyek pengadaan UPS. Sementara agar Pertamina bisa maju, mau tak mau harus dipimpin oleh orang yang berani.
berani membuat keputusan, berani melakukan eksekusi, berani bertanggung jawab, berani dikritik, serta berani mengambil resiko. Keempat, Ahok sekarang lebih bijaksana. Ia tidak meledak-ledak kayak dulu lagi, tapi lebih tenang dalam menghadapi setiap persoalan. Yang kita tahu sendiri bahwa pemimpin bertipe bijaksana dan tidak gerusa-gerusu ini juga sangat dibutuhkan untuk kemajuan sebuah perusahaan. Dan kelima, ex-Bupati Belitung Timur itu memenuhi syarat untuk jadi dirut Pertamina. Seperti meskipun ia kader partai, tapi berdasarkan aturan yang ada, yang tidak boleh menduduki jabatan direksi BUMN itu adalah pengurus partai. Sedangkan Ahok bukan pengurus partai tapi anggota biasa. Begitupun, meskipun Ahok pernah dipidana, tapi lagi-lagi berdasarkan peraturan yang berlaku, yang tidak boleh jadi dirut Pertamina itu adalah orang yang pernah dipidana karena merugikan negara seperti koruptor. Contoh, Andi Malarangeng tidak boleh jadi dirut Pertamina lantaran ia pernah terbukti korupsi proyek pusat olahraga Hambalang. Hanya saja yang namanya Partai Demokrat tetap saja tidak setuju Ahok jadi dirut Pertamina. Dirut Pertamina harus benar-benar orang yang profesional, tepat dan bisa membawa Pertamina sejajar dengan perusahaan-perusahaan migas dunia. Ahok kan saat ini kompor Pertamina. Bisa diukur juga bagaimana Pertamina saat ini. Kalau menurut saya tidak tepat. Demikian ujar Kepala BPOKK partai itu Herman Hairon dengan nada seperti tanpa bersalah. Partai Demokrat ngomong profesional, pengen ketawa tapi takut ngakak. Emang Roy Suryo yang ditunjuk jadi Menpora saat SBY berkuasa dulu adalah profesional. Tidak profesional sama sekali Ferguso. Dia gak ngerti seluk-beluk olahraga kok. Yang orang tahu tentang Roy adalah pakar telematika abal-abal. Begitupun dengan AHY yang mau jadi cawapres Anies. Emang dia profesional? Juga tidak. Justru Ibas yang lebih berpengalaman di dunia politik dibandingkan saudaranya tersebut. AHY mah jangankan pernah mengelola negara, jadi ketua RT saja dia belum pernah. Jadi di mana letak profesionalnya? Oke lah, saat ini dia jadi ketum partai. Tapi kursi ketum partai itu didapat bukan karena usaha sendiri seperti Anas Urbaningrum dulu, melainkan karena usaha bapaknya SBY. Gak bisa dibanggakan juga. Hal inilah yang kemudian membuat warganet rame-rame menampol kader partai berlambang bintang Mercy itu yang menolak Ahok jadi dirut Pertamina. Emangnya penunjukan anak sebagai ketum Partai Demokrat oleh bapak karena profesional, demikian tutur pemilik akun Twitter @junme88. Itu bukan profesional namanya, tapi nepotisme. Demikian juga menjadi seorang pemimpin negara atau wapres cuy, harus profesional. Kami menolak anak ingusan yang gak punya pengalaman apa-apa dan tiba-tiba merengek-rengek ingin pimpin NKRI. Lanjut pemilik akun Twitter @a17dys. SBY pun sebenarnya gak adil terhadap anaknya sendiri. Ibas yang sejak 2009 sudah jadi anggota DPR, pada 2010 jadi sekjen partai, sekarang pun masih jadi wakil rakyat. Malah AHY yang ditunjuk jadi ketum Partai Demokrat dan disodorkan jadi cawapres. Orang yang paling profesional di republik ini adalah AHY. Bisa jadi cagup padahal kiprahnya masih baru di dunia politik, ujar pemilik akun Twitter @cctepo dengan nada penyindir. Profesional tapi gak punya pengalaman. Apa maksud dari semua ini? Senjata makan tuan. Demokrat mau menyerang Ahok lewat kata profesional, tapi ternyata ketua partainya sendiri yang mau jadi cawapres tapi gak laku-laku yang tidak profesional sama sekali. Bagaimana menurut Anda?